Salam sehat, sobat setia saudara Siman. Kembali bersama saya dalam kesaksian kasih karunia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan firman Allah yang saya ambil dari kitab Kejadian 12. Beginilah bunyi firman Allah, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sahabat setia saudara Siman yang dirahmati Allah. Dari firman yang barusan saya baca, berkisah tentang Bapak Abram yang dipanggil Allah. Di sini tuliskan, Tuhan Allah berfirman kepada Abram agar Bapak Abram pergi meninggalkan negerinya ke negeri yang ditunjukkan Allah padanya, tanah perjanjian. Allah akan membuat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati Bapak Abram dan memberkati orang-orang yang memberkati dia. Tetapi sebaliknya Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuki Abram. Dari firman ini kita bisa melihat bagaimana iman Bapak Abram kepada Allah. Demikian juga terbaca di Kejadian 17. Perjanjian Allah kepada Bapak Abram. Situ Tuhan Allah menampakkan dirinya kembali pada Bapak Abram dan mengubah nama Bapak Abram menjadi Abraham. Sebab arti Abraham itu adalah Bapak beriman bagi semua bangsa-bangsa. Jadi di situ ada mau ditunjukkan dari firman ini bagaimana kepatuhan, kesetiaan, dan besarnya iman Bapak Abram. Tuhan Allah menjanjikan keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Tapi saudara seiman, sahabat setia yang rahmati Allah, terbaca juga pada saat Allah memberikan perjanjian itu, Bapak Abraham pun belum memiliki keturunan. Sementara kisahkan istrinya pun, Sarai, mohon maaf, sudah mengalami masa menopause dan sangat kecil kemungkinan akan hamil. Tetapi Bapak Abraham tetap beriman kepada Tuhan Allah yang telah berfirman kepadanya. Dan terbukti setelah kita baca dari kitab Kejadian berikutnya, memang hamillah Sarai dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Allah berfirman, berikanlah nama Ishak kepada anak laki-laki itu. Saudara seiman, sahabat setia yang dirahmati Allah, ada kesaksian seseorang yang telah berumur
Dia telah memiliki pekerjaan yang mapan. Dia juga telah nikah dengan seorang istri yang baik. Tetapi di satu sisi dia juga mengalami pergumulan karena selama beberapa tahun dia juga belum dikaruniakan Tuhan seorang anak. Kemudian dia belajar menabung uangnya karena begitu besar keinginannya untuk memiliki keturunan. Dia menabung, menyisihkan penghasilan gaji bulanannya untuk biaya untuk konsultasi ke dokter kandungan. Demikianlah dia menyisihkan dananya itu. Kemudian setelah dia menyisihkan dananya itu, bulatlah tekadnya beserta istrinya untuk konsultasi pada dokter. Namun di suatu ketika dia mendapat kabar duka cita yang mendalam. Bapaknya meninggal dan dia pun sangat bersedih karena kabar itu tiba-tiba dan bapaknya tidak pernah mengeluh akan sakit penyakitnya. Kemudian si anak ini mengatakan kepada istrinya, baiklah kita mengambil cuti dan kita berkabung karena bapakku meninggal. Kemudian dalam adat istiadat memang harus dibuat acara untuk perayaan orang tua yang dihormati meninggal. Dan dengan sangat sedih hati, dia dan istrinya juga merelakan dana yang telah dikumpulnya untuk konsultasi dokter itu untuk membiayai acara perayaan meninggalnya bapaknya tadi. Tetapi setelah berapa bulan berjalan, oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena konsultasi ke dokter, tapi karena kehendak Allah, maka hamillah istri seorang laki-laki tadi. Dan dia pun dalam sukacita sujud doa di hadapan Tuhan. Dan saat itu dia mengakui tiada yang mustahil bagi Allah. Dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya dan beriman pada Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kasih karunia Kristus dan damai sejahtera menyertai kita dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Allah yang Maha Kuasa.